بكل خير صل على محمد يا رب صل وسلم الله. Ya, rukun yang ke-9 tu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Fathul Muin yang memasuki rukun yang ke-9. Yang watasi'uha arkanus salah, termasuk rukun salat yang ke-9, yaitu tuma'ninatun fi kulli minar ruku'i was sujudaini wal julusi bainahuma wal i'tidali. Rukun yang ke-9 yakni tuma'ninah. Tuma'ninah dilakukan pada setiap rukuk. Wajib ada tuma'ninah. Kemudian 2 sujud. Karena setiap sujud pada rakaat itu 2 kali. 2 kali sujud itu pun wajib tuma'ninah. Kemudian wal julusi bainahuma, duduk di antara 2 sujud. Itu pun wajib ada tuma'ninah. Kemudian yang keempat wal i'tidal, yaitu bangkit dari rukuk. Nah, 4 tempat ini wajib ada tuma'ninah. Ya, tuma'ninah di sini di mana kesepakatan ulama bahwasanya wajib hukumnya. Memang ada pendapat ulama untuk i'tidal, ya, untuk i'tidal bangkit dari rukuk itu dengan duduk di antara 2 sujud khilaf. Ada perbedaan pendapat. Tapi kalau untuk rukuk dengan sujud wajib tuma'ninah. Karena salat itulah yang terbesar rukunnya, sujud dengan rukuk. Tetapi walaupun ulama itu khilaf, ulama ada berbeza pendapat, tetap perbedaan tadi itu kita mengambil pendapat yang menyatakan wajib. Ya, duduk di antara 2 sujud dengan i'tidal, menurut pendapat yang mu'tamad, kita pun berpendapat wajib. Ya, kita kalau ada perselisihan, kita ambil yang lebih kuat. Ya, maka kesimpulannya 4 tempat itu wajib ada tuma'ninah. Wajib ada tuma'ninah. Karena ada hadis yang khusus bicara tentang hal ini. Karena hadis bermacam-macam. Ada hadis bicara tentang takbir. Ada hadis bicara tentang Al-Fatihah dalam salat. Ada hadis bicara tentang ruku, khusus masalah ruku. Ada hadis bicara tentang sujud. Bagaimana posisi sujud yang kemarin hadisnya? Tuma'ninah juga begitu. Ya, ada hadis khusus yang bicara tentang tuma'ninah. Ada persisian tentang i'tidal.
Karena juga ada hadis isyaratnya seperti itu. Ya. Mari kita lihat di sini sebuah hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, ya, kata Nabi, "Idza uqimatis shalah fakabbir." Apabila didirikan salat, maka mulailah dengan takbir. Sudah kita bahas kemarin takbir. Permulaan takbir namanya takbiratul ihram. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kata Nabi, kemudian bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Menurut ulama yang mudah itu biasanya Al-Fatihah. Umat Islam tumbuh pertama kali kalau dibacaan itu Al-Fatihah. Nah, tetapi kalau seandainya Al-Fatihah tidak mampu, boleh diganti dengan surah yang lain. Surah yang lain pun tidak hafal, boleh diganti dengan zikir. Zikir pun tak hafal, boleh diganti dengan diam sejenak selama ukuran Al-Fatihah. Maka ibadah menurut kemampuan. Imam Hanafi berpendapat bacaan tidak harus Al-Fatihah. Yang mana dia mudah silakan. Tapi selain Imam Hanafi berpendapat wajib baca Al-Fatihah selama dia hafal. Tsummarka' hatta tatma'inna raqi'an. Nah, ini pembahasan ini. Kemudian kata Nabi, rukuklah. Rukuklah hatta tatma'inna raqi'an, sampai kau tutma'inna, apa nama itu? Tuma'nina, sampai engkau tenang waktu rukuk. Nah, berarti ada penjelasan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuma'ninahlah kau waktu rukuk. Tsummarfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian angkatlah dari rukuk sampai ta'tadilah, posisi kembali semula. Itu namanya i'tidal. Dalam penyebutan i'tidal tidak ada kalimat tuma'nina. Allah, Nabi tak bilang hatta tatma'inna qa'iman, sampai kau tuma'nina tegak. Kalimat tuma'nina tidak ada. Yang ada supaya berdiri tegak. Di sinilah berselisihnya ulama. Karena tidak ada penyebutan kalimat hatta tatma'inna, berarti i'tidal tidak wajib tuma'nina. Tapi ingat, kita ngambil pendapat yang menyatakan wajib tuma'nina. Tsumma sujud, kemudian sujudlah kata Nabi, hatta tatma'inna sajidan. Ini jelas. Kemudian sujudlah sampai kau tuma'nina dalam sujud. Berarti wajib sujud. Ya. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian kau angkatlah dari sujud. Berarti duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud ada kalimat hatta tatma'inna jalisan, sehingga engkau duduk tenang tuma'nina. Maka ulama berpendapat kalau duduk saja rukun yang pendek ada tuma'nina, berarti i'tidal pun harus ada tuma'nina. Jadi disamakan sama ulama. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai kau tuma'ninah dalam sujud. Tsumma fa'al dzalika fi salatika kullaha. Kemudian lakukanlah yang demikian itu dalam salatmu semuanya. Saya ulangi, tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Lakukanlah semuanya seperti itu. Berarti setiap rukuk wajib tuma'ninah, i'tidal wajib tuma'ninah, sujud yang pertama wajib tuma'ninah, duduk di antara dua sujud wajib tuma'ninah, sujud yang kedua pun wajib tuma'ninah. Jadi ini hadis khusus bicara tentang tuma'ninah. Maka tuma'ninah dimasukkan rukun. Siapa yang salatnya tidak ada tuma'ninah, berarti salatnya batal. Makanya Nabi melarang, jangan salat maaf seperti ayam mematuk. Tuk angkat, sujud angkat, tidak ada tuma'ninah batal. Rukuk juga begitu, sampai rukuk angkat langsung, tak ada tuma'ninah batal. I'tidal tegak, berhenti sebentar. Sekarang pembahasannya sunnah membaca doa. Itu doa sujud saya kasih itu.
Itu doa sujud dari Nabi SAW. Hafal yang pertama, amalkan. Kalau hafal yang kedua, digabungkan. Hafal lagi yang ketiga, digabungkan. Kapan salatnya nih? Kalau ingin panjang-panjang doa, salat-salat sunnah sendirian kita lakukan. Kalau berjamaah, jangan semuanya dibaca tuh. Nah, nanti makmum komplain, tak terima makmum. Ya, berjamaah kita bijaksana, jangan terlalu lambat dan juga jangan terlalu cepat. Khairul umur awsatuha. Kata Nabi, sebaik-baik urusan tadi adalah pertengahan. Salat berjamaah jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Ambil pertengahan, itu yang terbaik. Salat sendirian silakan. Itu doa boleh dibaca semuanya. Kalau waktu sujud salat sendirian seperti salat duha atau salat tahajud, silakan. Ya. Adapun berjamaah kita ikut standar sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Walau kana fi naflin, sekalipun dalam salat sunnah. Nah, salat sunnah juga begitu, wajib dituma'nina. Karena banyak saya melihat orang salat sunnah itu tidak ada tuma'nina. Ya, dipercepat ibadahnya. Khilafan lil Anwar. Kitab Al-Anwar berpendapat salat sunnah tak wajib tuma'nina. Tapi ini pendapat segelintir. Tak perlu kita pakai. Kita ambil pendapat yang mu'tamad, yang kuat. Salat sunnah pun wajib tuma'nina. Cuba kitab An-Nasaih itu. An-Nasaih dinia karangan Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad. Dia berpesan, tuma'nina itu harus, kata dia bilang. Tidak boleh tidak. Kerana saya melihat langsung zaman beliau tu, dia bilang saya melihat langsung orang menyepelekan salat-salat sunnah tanpa tuma'nina, termasuk salat tarawih, kata dia. Nah, rupanya di Hadramut, di Yaman pun begitu juga. Sama dengan kita ni. Tarawihnya ngebut. Cepat sekali. Cepat berarti bukan tanpa tuma'nina. Kalau bacaan tasbihnya sekali ya, subhana rabbil azim wa bihamdi, tartil begitu, ada tuma'nina, apalagi 3 kali. Yang saya bingung itu, kita makmum di belakang, tasbih sekali pun tak dapat. Laju betul dia. Saya tanya, kenapa begitu? Antum pakai mobil, kata dia. Saya pakai pesawat. Udahlah kalau begitu susah. Ya, ibadah kita perlu ketenangan. Tuma'nina itu tenang. Tenang itulah yang memberi tenang di hati. Tenang tubuh, hati pun tenang. Ada orang salat bergerak-gerak ni. Bergerak-gerak tangannya, noleh kanan, noleh ke kiri, rukuk dipercepat. Apa kata Nabi SAW? Nabi ngomong dengan sahabat tu. Kau lihat tu kata. Law khashya'an qalbuhu la khashya'at jawarih. Kata Nabi, kalau hati dia khusyuk, tubuhnya pun khusyuk, kata Nabi. Jadi tubuh-tubuh yang banyak bergerak, yang tak menentu itu tanda hatinya lalai. Kalau tubuhnya tenang, itu menunjukkan hatinya pun boleh jadi tenang. Wadhabituha, maka batasannya macam mana ni? Tuma'nina, disebutkan di sini ya, batasannya. Wadhabituha antastaqira a'dha'uhu bihaitsu yanfasilu man taqala ilaihi amman taqala anhu. Jadi batasannya adalah berhentinya anggota tubuh. Berhentinya anggota tubuh sekiranya telah terpisah perbuatan yang sudah dilakukan dengan perbuatan yang akan dilakukan. Perbuatan sebelumnya dengan rukun berikutnya ada sakta berhenti, terpisah betul. Di situ ada ketenangan. Umpamanya, ya, dari rukuk, mau menuju ke sujud ada i'tidal. I'tidal pun perlu tenang dia. Telah terpisah antara rukuk dengan berdiri. Antara berdiri dengan sujud terpisah betul. Berarti ada tuma'ninahnya. Minimal seperti itu. Dan bacaannya pun minimal 1 kali. I'tidal, ada bacaan yang paling cepat, Sami'allahu liman hamidah, minimal membaca Rabbana
lakal ham. Pendek kalimat itu tapi bisa tumak nina. Atau Rabbana walakal ham. Apakah lagi? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Oh, ini lebih panjang lagi, lebih tenang lagi tumak ninanya. Minimal Rabbana lakal ham. Ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sekali tenang bacaannya, ada tumak nina. Apalagi 3 kali. Sujud juga begitu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sekali baca seperti ini, tumak nina. Apalagi 3 kali dan seterusnya. Ya, jadi ibadah sunnah pun dapat fadilah kalau laku seperti itu. Saya kira jamaah cukup, tidak panjang pembahasan kita subuh ini. Saya tak lanjutkan rukun berikutnya karena ada pembahasan khusus rukun berikutnya. Jadi subuh ini kita boleh perbanyak tanya jawab, silakan. Nah, kemudian sebelum saya menyambungkan ini, saya ingin menyampaikan insya-Allah tanggal Assalamualaikum. Ataupun di luar sini lah Ustaz. Ya. Apalagi sholat tarawih yang kita lihat di YouTube itu macam nak ngebut pakai pesawat lagi kan. 23 rakaat itu 12 menit atau 10 menit. Apakah ini seperti kita beribadah hanya mengejar seremonial saja, atau memang hanya supaya kita dianggap kita ikut Nabi, tapi kita melakukannya secepat itu. Ya. Ada pendapat juga yang kadang-kadang yang kawan-kawan kita di sebelah kita dan 11, aku 23, kalau 23 macam apa lah kata, tak juga 9 Ya. Inilah yang perlu pencerahan di Ustaz. Ya. Baik mungkin ada Ustaz di sini yang terlalu cepat supaya kita di belakang nyaman. Ya. Apalagi setahun sekali Ustaz. Ya. Ini pencerahan bagi saya sendiri untuk imam-imam yang ada di sini supaya Ya. kita jadi baik ke depannya Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Terlalu cepat sehingga makmum sulit baca Al-Fatihah. Coba bayangkan jemaah. Kalau rakaat kedua itu kan imam itu baca suratul Ikhlas. Kalau 15 hari yang pertama tarawih. Rakaat keduanya suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seandainya kan imam baca begitu. Imam baca suratul Ikhlas, makmum baca Al-Fatihah. Pertanyaannya mana yang selesai duluan? Imam atau makmum? Imam selesai duluan. Nah, maka imam bersabarlah, berhenti sebentar, jangan langsung baca suratul Ikhlas. Supaya bacaannya minimal bisa bersamaan. Selesai makmum, selesai imam. Minimal seperti itu. Ya. Nah, kalau seandainya imam selesai duluan suratul Ikhlas, makmum membaca Al-Fatihah, ini kasihan makmum. Ya, kasihan makmum. Nah, kita perlu ketenangan. Lah kita nambah sedikit ya, bukannya lama. Standar tarawih 20 rakaat itu saya lihat yang paling bagusnya 40 menit. 40 menit itu sedang, standar. Yang paling cepat tu masih ada tumak nina setengah jam. Tapi masih ada tumak nina tu setengah jam. Tapi yang bagusnya 40 menit. Udah saya ukur dah tu dah. Kalau surahnya Alhaakumut Takatsur sampai ke bawah. Nah, yang di TV itu tak masuk hitungan, yang di Blitar gitu. Bisa 7 menit, 12 menit. Apa dibaca? Ya kan? Bingung kita itu. Bahkan di televisi disebutkan dan itu disetujui MUI kata dia. MUI daerah situ. Bohong tu TV itu. Kalau betul-betul MUI Majelis Ulama, dia pakai kaidah fikih. Semua MUI itu ulama-ulama di MUI belajar fikih. Belajar fikih itu pasti ada rukun yang namanya tumak nina. Takkan mungkin dia tak belajar.
Jangan duduk jadi MUI kalau tak belajar fikih. Dan kita yakin betul yang di MUI itu pastilah ulama. Ulama pasti paham fikih. Nah, informasi di TV itu disetujui MUI, bohong dia. Tak mungkin tu. Kasihan orang ibadah habis sia-sia. Gimana tarawih 12 menit? Coba atur 20 rakaat. 12 menit bagi 20. Jadi satu rakaatnya berapa? Aduh. Apa yang dibaca? Jadi tak setuju saya, tak betul tu. Dia mengatasnamakan MUI, tak mungkin. MUI itu ulama, dia pasti belajar. Ya, itu tidak sah. Tanpa tumaknina tidak sah dia. Ya, tidak sah tu. Nah, sekarang kita standar tarawih setengah jam masih boleh. Yang jelas dia masih ada tumaknina. Tapi yang terbaiknya 40. Tambahlah 10 menit. Masya Allah, bukan lama 10 menit tu. Daripada kita pulang ke rumah pun paling nonton TV. Apa susahnya nambah 10 menit? Paling-paling ke rumah buka HP. Tambah 10 menit di masjid. Alhamdulillah sempurna semuanya dapat. Itu berkah dari Allah. Ramadan. Kapan lagi? Ya kan? Nambah 10 menit tak mau. Luar biasa benar. Itu Ramadan. Saya pun juga, maaf, tak senang juga ikut imam yang bacanya lambat. Jangan. Imam pembuka surah lah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dah kacau tu dah. Makmum boleh garuk kepala lagi ni. Jam berapa selesai ni? Ya, itu tumaknina. Setengah jam tu cepat dia. Tapi ada tumaknina masih. Cuba korek. Kita lihat mulai tu. Tetap dia kalau 7:30 mulai, jam 8 selesai tarawih itu. Kalaupun lewat 5 menit. Kalau mau sempurna tambah lagi 10 menit. Itu Masya Allah. Ya. Penting ada tumaknina masih. Yang penting jangan sampai seperti ayam matuk beras. Tek 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 tek. Gitu dah. Itu susah tu dah. Baik sekali itu. Ya. Ya. Baik. Ya, makanya saya dengan guru dulu, bacaan saya pun dikoreksi sama beliau. Makanya saya selektif. Selama di sini imam di sini bacaannya lebih bagus, saya lebih baik menyimak. Lebih nak menyimak. Nah, kecuali kalau memang sudah tidak ada imam tetap dan sebagainya, kita majulah. Maaf, tidak semua ustaz tu bacaannya bagus, fasih. Ada kadang-kadang kekurangan. Dan itu diakui. Allahyarham Ustaz Saman, itu saya belajar sama beliau. Dan saya tanya lagi sama murid-murid yang lama belajar, pernah tak beliau jadi imam? Saya tanya gitu. Tak pernah. Karena saya ngikut beliau, tak pernah jadi imam. Saya tanya lagi murid-murid yang udah lama, lebih senior lagi belajar, pernah beliau jadi imam? Tak pernah katanya. Saya tanya, kenapa beliau tidak menjadi imam? Karena bacanya kurang bagus. Kurang bagus bacanya. Beliau alim, usul fikih mantap, kaidah fikih dia tahu, tapi tidak mau jadi imam. Wah, itu hebat, saya salut, saya kagum jadinya. Betul-betul ulama ini menjalankan hukumnya. Yang susah ni, yang percaya dia jadi imam, bacanya tak betul, tetap ngotot jadi imam. Ulama pun bukan. Ini yang susah. Lihat ulama itu, dia konsekuen dia alim tapi tak mau jadi imam. Dia sadar bacaannya memang ada kurang pas.
Ada saya punya kawan di Sukabumi, itu juga alim dia, jangankan fikih, tasawuf pun Masya Allah. Saya termenung dia menguraikan tuh, kagum saya. Tapi begitu salat dia tak menjadi imam. Saya tanya langsung, kenapa antum tidak menjadi imam? Dia tidak bisa menyebut huruf ra. Semuanya dibaca ghin. Dibacanya huruf ghin. Kau baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Pakai ghin semuanya. Memang tak boleh jadi imam tu. Ya, untuk dia saya bilang tak bisa betulkan ke? Dia bilang walaupun guru ngaji turun dari langit, beginilah bacaan saya kata. Memang sudah bawa namanya dicap apa namanya tabiat itu dari asal tak bisa dirubah kata dia. Nah, udahlah kalau begitu angkat tanganlah saya. Tapi dia konsekuen, dia sadar ada kekurangan pada diri dia. Ya. Akhirnya begini kan indah jadinya. Ya. Jadi kalau kita belajar nih, masing-masing kita dapat masukan. Tak perlu lagi kita menuding, tolong Pak Iman, tak perlu lah. Masing-masing kita belajar dan dapat masukan. Nah, itu majlis taklim itu fungsinya seperti itu. Ya, yang lain mungkin. Agar supaya makmum bisa membaca Al-Fatihah dengan lebih tertib. Katakanlah ada beberapa setengah menit dan sebagainya. Apakah ini juga termasuk yang dikategorikan dengan tumanina dalam pembacaan Al-Fatihah dan sujud? 4 tempat ini yang ada tumanina, yang lainnya tidak. Nah, sekarang berjamaah, imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Makmum baca Al-Fatihah, imam berhenti sebentar, ada saktahnya, ada berhenti. Kenapa? Beri kesempatan kepada makmum untuk menyelesaikan Al-Fatihah. Ini adab berjamaah bagi imam yang mengerti. Jadi imam jangan langsung baca surah, kerana makmum sedang membaca Al-Fatihah. Sunnah berhenti sebentar, minimal lebih dari setengah makmum baca Al-Fatihah, baru kita mulai baca bismillah. Begitu baca surah, makmum sudah siap mendengar. Itu yang terbaik. Bukan, itu bukan tumaknina. Itu disunnahkan bagi imam berhenti. Sunnah bagi imam berhenti sebentar setelah Al-Fatihah sebelum membaca surah. Tujuannya apa? Beri kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Kalau kita ikut imam macam ini, imam tu ngerti dia. Imam tu ngerti. Dan makmum pun faham. Saya waktu sama Ustaz Nur pergi ke Pulau Serasan tu. Di sana tu pas Isra Mi'raj kami diundang. 19 masjid. Bagi dua lah. Proyek Isra Mi'raj. Saya 9 masjid, beliau 10 masjid. Bagi-bagilah tu, menyebar kampung-kampung. Berapa kampung tu kan? 19 masjid. Setiap salat Isya berjamaah, saya salut sama orang Pulau Serasan tu. Karena gurunya sama, seragam. Dia mengucapkan amin pun dia sabar. Dan baca Al-Fatihah setelah selesai berhenti dia. Udah kita makmum selesai baca Al-Fatihah baru dia baca surah. Imamnya tu. Di mana-mana masjid saya lihat begitu. Di Pulau Serasan tu. Dan aminnya dia betul-betul menunggu imam. Imam kan baca Rabbi Firli itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi Firli. Ada baca Rabbi Firli imam itu sunnah. Dan imam dapat baca Rabbi Firli. Tapi si makmum belum ada amin, nunggu dia. Imam bilang Rabbi Firli. Baru masuk dia amin. Betul-betul makmum menunggu imam aminnya itu. Ikut hadis Nabi.
Idza ammana al-imam fa aminu. Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah menyertai imam. Siapa yang aminnya bersamaan dengan malaikat, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan dosa yang lalu. Bagaimana kita bisa sama malaikat amin kita ini? Ikut imam. Karena malaikat ikut imam. Kalau makmum mau aminnya sama dengan malaikat, berarti ikut imam. Jangan mendahului imam. Nah, imam baca Rabbi firli, sabarlah kita tu. Kan disunnahkan tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi firli. Amin. Makmum tu menunggu dia. Kita di sini jangankan Rabbi firli. Tak sempat baca Rabbi firli. Baru waladdallin, narik nafas ni, makmum dah amin. Betul ke tak betul? Akulah. Memang begitu. Jadi amin pun ada adabnya. Kalau amin kita bersamaan sama imam, itulah tandanya amin kita bersamaan dengan malaikat. Diampunkan dosa kita yang lalu. Ini berjamaahnya. Berjamaah amin ni mahal. Sampai ada orang salat berjamaah ketinggalan. Kan ada tamu. Sibuk menghadap tamu waktu isyak ni. Tamu terkembali, dia pergi ke masjid, selesai dah salat isyak berjamaah. Malam dia hukumkan salatnya sunnah 27 kali. Kerana ikut hadis Nabi, salat berjamaah lebih afdal 27 derajat. Dia ketinggalan menangis dia. Dihukumkan dirinya salat 27 kali setelah isyak. Salat sunnah. Biar pahalanya sama. Malam kontan mimpi. Dapat orang beritahu. Hei Pulan, kau hukumkan salatmu 27 kali. Kau masih tak mendapatkan fadilah berjamaah. Kerana kau tak dapatkan aminnya malaikat waktu berjamaah. Masih nangis gak dia rupanya? Kalah masih. Untuk dapat amin tu, kalah masih. Masya Allah. Jadi amin pun ada Tuhan. Ya. Itu indahnya kita bermajlis taklim ni. Ni kan? Dapat. Rasa-rasa dah tahu, tapi ada hal-hal yang masih perlu kita perbaiki untuk menyempurnakan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin. Baik. Kita baca doa.